Udah nyala ya, Pak? Sudah, Bu Iya. Hidayah. Baik, mari kita mulai ujian komprehensif pada pagi hari ini. Atas nama Bu Siti Hidayah, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu Hidayah. Iya. Asalnya dari mana? Saya dari Jawa Barat, tepatnya dari Kabupaten Bandung, Pak. Ya, asal madrasahnya mana? MI M3 di Banjaran, Bandung. Ya, ngajarnya mata pelajaran Fikih. fikih di kelas berapa? Di kelas bawah, Pak. Fase A. Kelas A, oke. Iya. Baik, Bu Siti, kita mulai dulu ya ujian kita pada pagi hari ini. Bu Siti sudah mengupload itu belum? Udah, Pak. Barusan diupload ulang. Oh, ya. Iya, yang telah direvisi sama saya. Iya. Jadi Modul ajarnya ya, Pak? modul ajar 1, Iya. 2 1, 2. ditambah dengan P5, Iya. PPLA, Iya, terus Pak. ada satu lagi itu PTK Iya, proposal Pak. gitu. Udah ya. Ya, berarti belum sempat saya nanti sambil saya lihat begitu ya. Iya, Pak. Baik, terkait dengan modul 1 Iya, Pak. disampaikan Ibu menulis modul tentang apa gitu materinya. Iya, modul ajar 1 saya tentang temanya fikih tentang rukun Islam, Pak. Tentang rukun Islam ya. Iya. Iya. Baik, dalam kurikulum 2013 itu modul ajar itu komponennya apa saja, Bu? Kurikulum 13 Merdeka, Pak? Iya, kurikulum Merdeka. Iya, Pak. Komponennya ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada ATP, kesananya modul ajar, Pak. Yang lengkap dulu dari profil dulu, Oh pastinya iya, ya profil. dari profil, terus Terus, di profil ada satuan pendidikan, ada kelas, semester, ada mata pelajaran, ada materi pembelajaran, kemudian ada alokasi waktu, dilanjutkan, kemudian tujuan pembelajaran, indikator, kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pelajaran mencakup pendahuluan, terus kegiatan inti, kemudian penutup. Gitu, Pak. baik ya, tadi lupa disebutkan itu ada tes kemampuan awal siswa itu. Oh iya, asesmen Nah, awal, itu Pak. ya Iya. itu harus Iya. dilakukan Iya, terlebih iya. dahulu gitu. Lah, di modul Ibu itu tes kemampuan awalnya apa? Ini Kemampuan. Ibu baca atau nggak usah dibaca gitu? Oh iya, tadi Masa sih modulnya lupa. nggak dikuasai begitu? Iya. Iya, Pak. Asesmen Iya, awalnya eh, saya apa? Gunakan pertanyaan pemantik ya. Apa itu rukun Islam gitu. Terus mengapa kita harus belajar tentang rukun Islam gitu. Bagaimana penerapannya rukun Islam gitu ke anak-anak begitu, Pak. baik. Tes kemampuan awal itu untuk ngetes apa, Bu? Kok larinya ke pematik? Belum Oh, apa-apa sudah pematik dulu. oh ya. Itu yang dibidik dalam tes kemampuan awal itu apa? Ada 3 Iya. aspek itu apa? Coba. Ya, kemampuan awal itu untuk mengetes kesiapan anak Ya, dalam mengikuti pembelajaran sehingga bisa sih berbentuk istilahnya latar belakang anak juga gitu, Pak. Kemudian kebiasaan anak dari jenjang sebelumnya seperti apa, itu mungkin bisa dijadikan asesmen awal ya untuk mengelompokkan anak dalam melakukan pembelajaran gitu.
Ya intinya ada 3 ya, Iya kesiapan belajar, iya, Pak. terus, minat bakatnya, Iya iya kecenderungannya kemana gitu ya. iya, Yang Pak. terakhir gaya belajar. Iya, Nah, mhm. gaya belajar siswa itu sangat menentukan nanti Bu Hidayah dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran gitu. Iya, Pak. Baik, gaya belajar itu ada berapa itu, Bu? Ada 3 Pak, Ya, audio, visual, atau, apa, jadi lupa. ayo. Yang gerak-gerak itu Iya iya, suka yang gerak-gerak gerak-gerak, itu, Pak, yang gerak. Aduh, kok jadi lupa. Nervous, Pak, maaf. kinestetik, Kinestetik, iya, Pak. kinestetik gitu. Jadi ada nggak misalnya itu gaya belajar itu memang memang harus rigid kayak gitu atau memang siswa bisa kuat di dua dua aspek gitu? Misalnya dia kuat Ya, visualnya juga kuat kinestetiknya gitu, bisa iya, nggak? bisa 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 ya, tidak mesti bisa, harus mmm, audi-audi gitu kan? iya iya iya, bisa Ada juga dicampur juga bisa, Pak. iya, dia mendengar tapi sambil gerak-gerak begitu Iya kan iya, bisa, iya bisa. ya. Baik, setelah tes awal itu, di dalam modul Kummer itu, nah di situ ada apa, Kegiatan inti, Pak. sebelum kegiatan inti Oh ada iya, dulu apa? persiapan, persepsi, Pak, ya. Ya kita Mmm, memotivasi anak dulu, mengondisikan anak dulu, terus kan sebelumnya, di pendahuluan itu ada apa, ya absensi ya, menanya kabar anak gimana, kemudian menerapkan kebiasaan seperti apa itu, yang berhubungan dengan Pancasila, profil Pancasila, lagu-lagu Garuda Pancasila, kemudian memotivasi anak dengan di kelas fase A biasa Pak tepuk-tepuk tangan atau oke. nyanyi-nyanyi dulu tuh untuk mengondisikan anak, memperhatikan anak untuk memulai pembelajaran begitu. Ya itu Kemudian kalau struktur ininya kan setelah tes awal itu, baru Ibu mencantumkan apa di situ, aspek daripada P5, iya P5-nya. PPRA, kan gitu dulu, Bu. Oh iya iya. Hah? Masuk langsung kompetensi inti. Iya iya. Nah, itu apa yang mau di profil pelajar Pancasila sama PPRA Rahmatan lil Alamin itu apa? Iya berketuhanan, Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu ya Pak? Mhm. Iya yang ditunjukkannya. Nah, itu dalam hubungannya dengan materi Ibu, apa tadi, rukun apa? Rukun Islam Pak. Dalam hubungannya rukun Islam itu aspek yang mana yang terkait dengan P5 sama PPRK-nya itu? Akhlak beragama mungkin Pak. Mhm, Iya. Mengenalkan ke anak tentang rukun Islam. Yang pertama mhm, kita syahadat, itu syahadat apa, menjelaskan ke anak bahwa mhm, kita itu harus bersahadat untuk mhm, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, memperkuat mhm, istilahnya memperkuat keimanan anak dengan dasar-dasar kita menyampaikan rukun Islam, yang mhm, pertama syahadat, begitu Pak, Jadi mungkin. lebih ke anu ya, ketakwaan, Iya, ketakwaan kepada keimanan Tuhan gitu Yang ya. Maha Esa, iya Pak. Ya terus akhlak mulia gitu ya. Iya Pak. Mmm, baik, baik. Dalam menyusun modul ajar itu, Ibu, menggunakan sarana prasarana apa? Saya menggunakan, ada, buku panduan materi juga Mmm, yang udah revisi ini ya, Pak, yang udah apa, kurikulum merdeka gitu ya. iya, Kemudian saya juga gunakan karena saya
kurang media, maksudnya nggak begitu ini di IT ya Pak, jadi saya kreatif aja lah bikin-bikin untuk itunya gambar-gambar yang sesuai dengan materi mungkin gitu, saya bikin-bikin seperti ini gitu. Karena kan kalau anak-anak fase A itu kan butuh perhatian kayak gambar begitu. Kemudian saya juga eh, gunain menggunakan HP untuk mendengarkan lagu anak-anak, mengambil lagu tentang materi rukun Islam gitu. Terkait dengan informasi, teknologi informasi digital, itu Ibu menerapkan yang mana itu? Pakai HP gitu, Pak. Iya, dalam proses pembelajarannya itu kan bagian juga dari sarana toh, Iya, bersifat penguasaan teknologi komunikasi digital. iya, Nah, itu apa, kalau tadi kan, buku itu kan belum iya. nganu belum digital gitu. Oh iya. Yang sudah dalam bentuk digital apa ya? Ya, kayak ngudahin laptop jadi berupa video lagu-lagu tentang rukun Islam gitu. Mmm, Ibu ketika ngajar itu luring atau daring kalau di Eh, sekolah? untuk sekarang, Pak, Iya, luring. luring. Kalau daring kan otomatis, Ibu sudah menerapkan teknologi toh, Iya, informasi menggunakan Zoom atau kalau di sekolah menggunakan apa? metodenya, Pak, Mhm, ya ceramah sih. apanya? Aplikasi Oh, digitalnya apa? aplikasi digitalnya eh, itu PPT Mmm, seperti itu heeh. mungkin, Pak. Lah Ibu kan kemarin diminta untuk membuat video sumber belajar. Iya, Pak. Nah, itu termasuk apa itu, teknologi digital atau tidak? Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Terkait dengan rukun Islam juga toh? Iya, Pak. Lah itu kenapa kok nggak dimasukkan ke sarana gitu, Oh iya. media gitu? Oh media iya. Iya Iya, ya nggak ditulis. lah Betul. dibuat nggak dipakai untuk apa, seperti Iya. Nah, itu Iya, kan Pak. bagian dari penerapan teknologi ya, Iya, digital. Pak. Salah satunya yaitu Bapak Ibu membuat sumber belajar tadi, Iya. video. Baik, lalu, target yang ingin dicapai apa Ibu? Tujuan, Pak. Sebelum tujuan, targetnya itu apa dulu? Anak-anak paham. Target peserta didiknya Iya. itu, Peserta didik memahami tentang rukun Islam, kemudian bisa melafalkannya dengan berurutan, dengan benar. Kemudian peserta didik setelah ini bisa mengamalkannya terutama di kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan keimanan ketakwaan mhm. peserta didik gitu, Pak. Iya, itu kan sudah masuk ke tujuan pembelajaran tadi Iya, ya. indikator, iya, Heeh, Pak. yang kompetensi intinya tadi ya, tujuan pembelajaran. Iya. Lah, kalau capaian pembelajarannya apa Ibu? Capaian pembelajaran dari materi fikih ini apa? Iya, anak-anak mampu memahami rukun Islam, melafalkan, terus mengamalkannya, Pak. Mhm. Kalau, fase, nah ini, fase ada berapa Ibu? Fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Fase D untuk tingkat MTS mungkin Pak sama MA. Sampai fase berapa itu? Saya hafalnya A, sampai B, C, fase ya kalau madrasah itu masih ABC, ABC iya. kalau sanawiyah udah Oh D, D, udah D ya kan? iya. Iya, D. Kalau aliyah sudah E, E ya. E dan F. If.
kelas berapa itu 8, 9 sama yang F-nya itu 10 gitu ya? Iya, Pak. Eee, Fase berapa ini? Ini Ibu berada di fase berapa Fase mengajar A, ini? Pak. Fase A. Fase A, kelas Iya. Kelas 1 sama 2. kelas 1 sama kelas 2. Baik, eee, di dalam, kembali lagi itu Bu ya, membuat tes awal itu bedanya dengan apersepsi apa? Oh, Ibu kan ngajar pakai apersepsi, ya kan? iya. Menanyakan pelajaran yang kemarin, Sebelumnya, iya. sebelumnya. Tapi di tes awal, nah itu ya, di tes awal kemampuan awal siswa itu menanyakan apa gitu? Menanyakan tentang sejauh mana, anak-anak mengetahui tentang rukun Islam. Mmm, Mungkin kan di apa, di kelas sebelumnya anak-anak di TK mungkin ya sudah ada sekilas tentang rukun Islam. Jadi mungkin masih teringat tadi asesmen awal atau di kegiatan awal, kita tanya lagi. Mungkin anak-anak masih mengingat gitu. baik. Tes awal itu dia mengetes, eee, pelajaran yang lampau mungkin 1 semester yang lalu gitu, Bu, ya. Mungkin setahun yang lalu gitu, 1 semester atau 2 semester gitu. Tapi kalau apersepsi ini betul-betul pelajaran yang kemarin gitu. Iya, Hmm, iya. jadi Arpes dia secara lebih lebih iya. jauh ke belakang gitu kalau tes awal gitu. Mhm, mmm, Tapi dia kecenderungannya tes awal itu bentuknya tertulis gitu kan. mhm. Nah, tapi kalau apersepsi itu kecenderungannya Menjelaskan pakai tentang lisan tujuan toh. pembelajaran iya, Nah, iya, itu secara verbal gitu, iya, secara Pak. baik, Ibu, Ibu menggunakan strategi atau metode apa? Untuk belajarnya, Iya, pembelajarannya, ceramah dulu, Pak, terus selain ceramah menggunakan apa? kemudian menggunakan media, terus, apa namanya ya, membagi kelompok itulah, Pak, membagi kelompok anak-anak dalam pembelajaran, apa namanya, lupa Ya lagi. dibagi kelompok itu dalam rangka apa? Nama judul strateginya gitu yang lebih apa gitu ya, nama strateginya misalnya active learning atau problem based learning Oh, iya. atau project based learning atau discovery learning, itu nama strategi besarnya apa Oh, dulu? iya iya, Pak. Project based learning juga untuk pelajaran selanjutnya di PTK, terus, eee, apa ya, Yang Ibu tulis itu apa gitu? saya Yang lupa yang di lagi, modul Pak. yang di modul ditulis itu apa ketika ngajarkan rukun Islam? Iya. Kok pusing? Apa, tadi tanya jawab, masa strateginya cuma tanya jawab sama ceramah gitu? Apa ya, lupa lagi, Pak, saya tadi udah baca, aduh, grogi lagi. Yang ditulis di modul apa coba dilihat di situ? Di Di modul ajar itu? pendahuluan, Pak. Iya, Ibu, kan ada itu dalam modul ajar itu model pembelajarannya apa, Ibu menuliskan apa di situ? Menuliskan Tanya jawab gitu aja, i ceramah? iya, mencoba Enggak, nama strateginya apa? Di Ditulis apa di situ? Problem based learning? iya, itu aja, Pak. Nah, kalau problem based learning itu langkah-langkah pembelajarannya seperti apa? Jadi kita ngambil dari, permasalahan anak-anak dalam belajar, Mmm, diambil masalahnya, kemudian, eee, ditindaklanjuti dengan bagaimana pemecahannya.
Mungkin Masalah apa? masalah pembelajaran anak, apa anak kurang Pembelajaran atau masalah terkait dengan materi? materi pembelajaran, Materi pembelajaran. gaya belajar anaknya, Jadi, eee, kalau problem based learning itu ketika Ibu mengajarkan rukun Islam misalnya, iya, itu pertanyaan apa yang dilontarkan untuk menjadi pematik lah apa? iya. Apa? Contohnya ya Pak, anak-anak, apakah anak-anak udah mengenal tentang rukun Islam gitu? Nah, itu pertanyaan lah. Sekarang kalau problem based learning kira-kira problem apa yang harus diselesaikan oleh siswa problemnya? Ibu Misal, memberikan permasalahan apa ketika ngajar? iya, misalnya anak-anak itu masih ada yang ketika menyampaikan pembelajaran guru gitu, anak-anak masih ada yang belum fokus gitu ya. Terus ada yang udah fokus tapi masih kurang gitu. Terus anak-anak juga kan kadang lagi belajar, apa, suka aktif ya, aktif mungkin dari Yang terkait dengan materinya ini loh, Bu. oh ya, Coba Ibu baca aja deh, langkah-langkah pembelajarannya gimana di dalam modulnya itu. iya. Nah ini kan saya, membagi kelompok di Nah, modul dibagi ajar ya, kelompok. Pak, ya. Iya, untuk Mhm. menentukan mungkin, tipe anak ya, belajarnya bagaimana, Nah, mhm, itu seharusnya awal itu. Ketika ketika Ibu sudah masuk ke pembelajaran di kelasnya itu, di intinya itu coba. intinya ya. Hmm, itu Menyampaikan dulu motivasi dulu, terus ya. menyampaikan, tujuan pembelajaran ke anak-anak, kemudian, guru menyampaikan atau mencoba menyampaikan materi dengan menunjukkan gambar-gambar tentang rukun Islam, Hmm, kemudian siswa mengamati, Pak. Nah, ya, dari pengamatan itu mungkin ada siswa yang, tidak mengamati atau masih ada yang main-main, mungkin itu ya, yang diambil dari problemnya. ya. Jadi problem apa dari yang diamati itu kira-kira muncul apa? Pertanyaan apa? Untuk anak-anak atau dari Ya, gurunya? pertanyaan ketika dia mengamati tadi apa? Ya, anak-anak mengamati gambar kadang timbul, "Ibu ini gambar apa?" Gitu kan, ada Hmm, anak-anak, iya. contohnya tentang yang zakat itu orang lagi apa gitu kan. Mhm. Oh itu orang lagi dari situ mungkin, "Ibu itu ke mana? Lagi apa?" "Lagi haji," Mhm. gitu. Nah, problemnya di mana? Kadang-kadang anak-anak, benar-benar tidak tahu, Pak, Oh, itu gambar pro apa ya? iya. Maksud saya problem materinya itu di mana? Anak Misalnya mhm, kenapa orang kok harus sholat? iya. Kenapa orang sholat tapi kok perilakunya masih jahat? Itu kan problem Oh iya terkait iya, Pak, rukun iya, Pak, Islam tadi. iya. Hmm, Kenapa baik harus puasa gitu, ya, mungkin itu ya. mengapa diwajibkan puasa gitu kan? Iya, Pertanyaan-pertanyaan problematik. problematik, iya, Pak. Tidak hanya sekedar, "Ini gambar apa? Orang lagi sholat, Bu." Nah, "Ini gambar apa? Orang lagi sedekah, Bu." Ah, itu bukan problem itu. Oh iya iya, Pak, iya, Itu hanya betul. identifikasi, menunjuk gitu, Iya, ya kan? terima kasih, Pak, iya. Jadi kayaknya Ibu ini ngajar kayaknya masih levelnya masih rendah ini. Atau gimana? Sudah hot atau belum? Udah belum, Pak, Hah? minta bimbingannya, Pak. Kan kompetensi itu kan ada. Kalau apa ya, taksonomi belum kan ada yang hanya menyebutkan ya, Iya, Pak, karena menjelaskan, eee, ada yang sudah aplikasi ya, iya, bisa Pak, memberikan contoh, bisa mempraktekkan wudu, bisa mempraktekkan sholat, itu sudah tingkat 3 itu aplikasi ya, iya, Pak. mhm. Itu itu ada sampai situ enggak? Anak-anak, memahami sholat rukun Islam itu hanya sekedar
memahami artinya atau sudah sampai misalnya praktek sholatnya seperti apa? Iya, ada Pak praktek sholatnya Nah, yaitu, eee, masuk kegiatan ekstrakurikuler yaitu sholat nah, duha Pak, membiasakan sholat duha sebelum pembelajaran nah, itu kan sudah dimulai. aplikasi, udah Iya tingkat Pak, 3 itu. Udah iya tingkat 3, tinggal Ibu menaikkan lagi dikit, iya Pak, level analisis gitu ya, iya Pak, terima kasih, analisis. iya, Ya itu ya tadi, kenapa orang sholat kok masih masih perilakunya, iya, nah itu penyebabnya apa, sudah analisis itu. iya. Mhm, itu sudah oh kayaknya Ibu, eee, belum sampai situ deh kayaknya ini. Kelas berapa ini, Bu? Kelas 1 Pak, Kelas 1, oke. iya. Tapi perlu nggak Ibu, menyampaikan anak ditarik ke level sampai analisis gitu, eee, pernah melakukan itu nggak ketika ngajar? Untuk saat ini belum Pak, kurikulumnya baru mau dipakai. Ya, Teh, ya, baik, dalam kurikulum Merdeka ini sebenarnya kurikulum itu mengikuti siswa atau siswa harus mengikuti kurikulum? mengikuti siswa Pak, Kurikulum iya, mengikuti siswa. atau siswa yang harus mengikuti kurikulumnya? Jadi kurikulum mengikuti siswa di Merdeka Belajar, Pak. Itu contohnya gimana? Dalam materi Ibu itu contohnya seperti apa? Contohnya, jadi belajar itu fokusnya sama siswa, Pak. Eee, Jadi kita bertanya dulu sejauh mana pemahaman siswa, terus, antar siswa dulu, kemudian baru, guru sebagai fasilitator, Pak. mmm, misalnya ya, misalnya Ibu ini, di kelas itu, gaya belajar siswa itu dari 30 anak misalnya ya, Iya, Pak. 10 itu audio, Iya 10 itu visual, 10 itu suka gerak-gerak, iya, kinestetik, Pak. kinestetik. Nah, itu kira-kira bagaimana Ibu merancang strategi materi rukun Islam tapi untuk siswa yang beragam tadi? Beragam tadi ya. Hmm, Eee, gimana? menurut yang pelajari kemarin-kemarin ya, Pak, ya. Jadi guru harus bisa menempatkan bisa sebagian atau kita, meminta bantuan atau kerjasama Pak, kolaborasi sama, guru yang lain untuk mengondisikan di kelas. Jadi yang kelompok ini mungkin sama saya, yang kelompok, kinestetik atau yang audio dipegang sama, eee, guru yang lain gitu Pak. Ya, Ibu kan mungkin bisa ya, Iya, kelompok tadi dibagi 3. 3 Dibagi atau 3 itu mungkin yang agak satu kelompok visual, satu yang suka iya baca, ya kan, satu yang iya, suka mendengar, satu yang suka bergerak gitu. praktek-praktek. Iya, Lah yang mendengar itu Ibu Ibu kasih ceramah interaktif gitu kan, iya, yang Pak. suka membaca Ibu kasih tagnya itu, Kasih teks iya, suruh bukunya, baca, iya. nanti suruh menyimpulkan, suruh meresum. Lah yang suka gerak-gerak itu ya disuruh praktek sholat misalnya kan. Iya, Pak, Nah, betul. itu nanti, itu mungkin lebih akomodatif seperti Iya, Pak. itulah gunanya tasawuf. Baik Bapak Ibu, kok Bapak Ibu, Bu Hidayah, Iya, Pak. eee, apa namanya, kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam modul ajar ini apa? Dokumen-dokumen pendukungnya gitu. Bahan ajarnya, Pak, iya, Terus kayak buku tadi, buku ya, panduan, kemudian itu ada apa, LKPD juga ada, gambar-gambar tentang rukun Islam ada, seperti itu terus mungkin, Pak? LKPD tes untuk pengetahuan ada? Ada, Pak, Iya, terus LKPD terkait apa, observasi? terkait P5 bukan, Pak? Enggak, di modul itu kan Ibu, eee, apa ya, mungkin melampirkan tadi ya, Iya, LKPD Pak, tadi kan.
Iya, Pak. tes-tes yang digunakan untuk Iya, evaluasi gitu kan, atau iya, Pak. tugas-tugas. Biasanya kan tugas itu ada yang kognisi, ada yang sikap gitu ya, Iya, ada yang observasi, ada yang angket gitu. iya. Nah, itu penentuan observasi, angket, dan seterusnya itu berdasarkan apa itu? Berdasarkan materi ajar, Pak. Materi ya, sama Iya, tujuan pembelajaran iya, tadi ya. capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikatornya, Ya, semuanya kalau ya, Pak. memang nggak ada, apa namanya, psikomotornya, nggak ada prakteknya, ya nggak usah uji kinerja, nggak perlu toh. Iya, iya. Jadi Mungkin secara LK lisan ya, Pak? ya, Secara LKPD lisan. mengikuti materi dan strategi sama tujuan pembelajaran tadi. Baik, Bu Siti sudah melakukan micro teaching toh? Micro teaching kemarin, Pak, waktu hari Sabtu. Sudah? Iya, Pak. Oh, itu kalau ditayangkan lagi terlalu lama ya. Ini Iya, karena nyambung sama yang lain, Pak. iya, Mmm, itu dalam micro teaching tadi. kalau dalam itu, apa, metode pembelajaran, ada juga, Pak, di LK5 udah di-upload, Pak. Iya, jadi di, dalam micro teaching itu, Bu, menurut Ibu yang paling sulit di mana? Wak Pendahuluan, eee, pertengahan, langkah inti, atau penutup? dalam penilaian, Pak. Enggak, ketika praktek Oh micro teaching oh, itu, micro eee, teaching, iya, inti, Pak. langkah inti. Iya, Ketika langkah inti itu Ibu, dibantu dengan menayangkan slide PPT atau tidak? tidak, Pak, saya kan belum itu. Saya bikinnya cuman bikin-bikin gambar sendiri gitu, Pak. Oh, Kemudian oke. diperlihatkan, iya. Oh, jadi belum Iya, jadi apa, seperti ini, Pak, kayak oh, seperti ini gitu. nah Bikin itu iya, di dalam PowerPoint bisa nggak gambar, gambar? iya nggak mungkin juga, Pak, belum coba saya. Misalnya Ibu ketika ngajar kan lewat Zoom itu kan seringnya ada share screen, menayangkan Iya, PowerPoint gitu kan, iya, Pak. slide-slide itu Ibu lakukan tidak? Untuk saat ini tidak, Pak, saya. Tidak. Ketika micro teaching kemarin, Tidak, saya menggunakan gambar buatan gambar saya. juga tunjukkan gitu? Iya, ditunjukkan. Oh, seperti itu. Ya itu Iya, berarti itu penguasaan digitalisasinya masih anu ini. iya, Pak. Tapi sumber belajar sudah buat toh? Ada, Pak. Sudah buat gitu ya. Oke. Baik Ibu, ini kita sekarang masuk ke ini dan ini masih banyak materinya loh ini. Mhm. P5 itu P5 itu, eee, Profil nilai-nilai pelajar. intinya ada berapa, Bu? Apanya, Pak? Nilai-nilai inti dalam profil Pancasila itu ada berapa itu? Ada 6, Pak, 6 apa saja? tapi saya belum hafal, Pak, lupa lagi. Iman, ketakwaan, terus apa lagi? Iya, ada kreatif, ada mandiri, Terus ada ada gotong kebinekaan royong, global, kearifan lokal, ada gotong royong juga, Pak, kalau nggak salah. kebinekaan global ya, Iya, iya. katakanlah. Enggak, yang P PRA itu, rahmatan lil alamin ada berapa? Ada 10, Pak, itu apalagi Oh, bahasa Arab saya hafal enggak? nggak hafal, Pak. Ta'adud yang hafalnya, Coba yang diingat kira-kira apa? yang diingat cuman ta'adud sama ada i'tidal, ada tatawur, acak ya, Pak, yang diingat itu. Nah, gimana Kemudian ada apa lagi? dimensi, apa Tawasud, mhm, tawazun, iya, mmm, ada baik, i'tidal, nah, tatawur kalau nggak salah, apa. iya, ya itu Apalagi, Pak, itu? dihafalkan. Ya, Ya, insyaallah. Ya, dihafalkan siap. istilahnya, Iya, iya. ya kan, dihafalkan istilahnya dan dipahami gitu. Iya, Pak. Ya, Saya baru, Pak, ini wah, kurikulum. tawasud itu apa, ya Tawasud, kan, iya, tasamuh Pak. itu apa, gitu. Ya, begitu ya. Iya, Pak. Baik,
PTK, Ibu. PTK Ibu itu terkait dengan apa? PTK terkait dengan apa judulnya, Pak? Iya, temanya apa? Temanya meningkatkan keterampilan berwudu Hmm, anak kelas 2 MIM3 dengan metode praktek demonstrasi, Pak. hmm. Itu permasalahan di lapangannya apa? Ya, anak-anak kalau wudu itu, Pak, kadang tergesa-gesa gitu, jadi nggak apa, urutannya nggak teratur, nggak benar, kemudian batasan-batasannya kalau mencuci muka itu kadang depannya aja, nggak Ya, sampai kemudian membasuh tangannya juga nggak sampai ke siku gitu. Karena anak-anak tergesa-gesa mau cepet-cepet beres gitu, itu yang itu yang diangkat. Ibu alami di kelas gitu Iya, ya? Pak, sering, Pak. Terus rumusan masalahnya menjadi seperti apa? Iya, rumusannya boleh Kalau lihat masalah lihat modulnya, Pak, lihat proposalnya, Pak. iya dilihat, Dilihat ya, Pak. nggak kalau nggak dilihat lupa, Bu, ya. Iya, lupain. Jadi rumusannya apa kalau permasalahan tadi? Mhm, mhm. Harus dilihat dulu, Bu, ya. Iya, Pak. Ya, udah ketemu belum? Coba. Sebentar, Pak. Ini rumusan masalahnya, Mbak, bagaimana penerapan metode praktek demonstrasi untuk meningkatkan keterampilan berwudu anak kelas 2, Pak. Mhm. Kemudian, Ya. apakah penggunaan metode praktek demonstrasi dapat meningkatkan keterampilan berwudu anak kelas 2 SD itu, Pak? Oh, iya. Itu sudah relevan ya dengan permasalahan tadi. Iya, Pak. Kalau gitu teorinya apa, Ibu? Ketika permasalahannya itu, rumusannya seperti itu, teori ilmiah yang digunakan apa? Terkait dengan apa? Teori pembelajarannya, Pak? Ya, teori ya terkait dengan Iya, permasalahan tadi apa? iya, Yang Ibu jelaskan apa? saya di sini teorinya menjelaskan tentang ke anak-anak pengertian berwudu dulu, kemudian, sunatnya wudu, rukunnya wudu gitu, Pak. Yang membatalkan wudu mungkin ke sananya, hikmah Iya, wudu. iya. Terus demonstrasi itu seperti apa gitu kan? Iya, Ada demonstrasi itu, ya itu dijelas-jelaskan. Baik, iya, Pak. eh ya nanti kalau ditanya macam-macam malah lupa gitu ya. Iya, Pak, sering Nah, lupa. oke, Ibu Hidayah punya kertas nggak? Ada, Di Pak, situ, kertas HPS, Pak, kosong. Ya, ini, Pak. oh ya, eh masih punya wudhu toh? Iya, Pak, Nah, ada Quran nggak di situ? ada ini, Pak, Hah? Nah, silakan dibuka di tengah-tengah. tengah-tengah. Terserah Udah, mau halaman berapa terserah. iya, udah, Pak. Nah, dibaca, dibaca. Iya, Pak. Berapa ayat, Pak? Ya, ya dibaca 1 ayat 2 ayat. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Oke, sudah, Ibu. Baik, ditutup Qurannya Ya, Pak. udah lumayan bagus. Ibu dulu di pesantren atau sanawiyah aliyah?
Enggak, Pak, saya di umum, kemudian ngajinya di madrasah, Pak. Oh, di madrasah, ya. Iya, Kan pernah di pesantren bukan ya? iya, Pak. Ya. Sekarang ditulis, Bu. Iya, Di Pak. ya, saya bacakan ayat, nanti Ibu tulis ya. Iya, Pak. Udah, tulis. Innama 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 panjang ya, pamannya? panjang innama umirtu umirtu Ya, an Pak. a'buda an a'buda robba hadhil baldati hadhil baldati Baldati. ya, ya, Sebentar, Pak. Hazihil hadhil baldati innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldati hazihil hadhil baldati. Sudah? Udah, Pak? Ditunjukkan ke saya. Innama umir. Ini salah ya, Pak, yang ini ke sini. Ya, Grogi ya. ya, namanya Bagda, umirtunya oke. Nah, Buddha oke, Roba Hadil Baldati. Ya itu udah bagus. Benar. Terima kasih, Pak. Ya, ya mungkin tulisannya aja fontnya dipercantik lagi. Iya, Pak, kan barusan grogi. Grogi Ya terus, nggak Pak. apa-apa, tapi udah betul. Terima kasih, Oke, Pak. Ibu, saya kira cukup ya. Hmm, ujian kompre ini kayaknya ya sudah Terima kasih, Pak. dilakukan, nah gitu. Bimbingannya terima kasih, masukannya terima kasih sekali. Ya, baik, saya kira cukup ya. Nanti ini rekamannya direkam toh, Iya, direkam nanti sudah apa? dimatiin ya, Pak. Ya diberhentikan lalu nanti diupload di LMS sebagai bukti sudah Bukti. melakukan ujian komprehensif. Ya, Oke, Pak. bisa diberhentikan. Terima kasih, Pak.